Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran fikih, materi tentang Allah mencintai orang yang suci. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai masalah thaharah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, sama-sama. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah berdoa akan ibu absen terlebih dahulu. Namun karena kita pembelajaran jarak jauh, jadi kita absennya melalui Google Form yang sudah ibu kirim melalui grup WA. Baik anak-anak, pada materi hari ini kita mempunyai tujuan-tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa dapat memahami pengertian tentang thaharah. Yang kedua, siswa dapat mengetahui macam-macam benda yang dapat digunakan untuk bersuci. Yang ketiga, siswa memahami macam-macam najis. Yang keempat, siswa mengetahui tata cara bersuci. Yang kelima, siswa mengetahui adab buang air. Dan yang terakhir, siswa dapat mengetahui manfaat dari bersuci. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama kita, yaitu apa pengertian dari thaharah. Sebelumnya ibu tanya dulu deh, apakah ada yang sudah tahu apa pengertian dari thaharah itu? Nah, betul sekali, thaharah artinya bersuci. Jadi, thaharah adalah mensucikan diri dari segala macam hadas dan najis pada diri kita, supaya kita dapat melaksanakan ibadah secara sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Kemudian, benda-benda apa saja sih yang dapat kita gunakan untuk bersuci? Coba apa saja? Biasanya kalau kalian bersuci itu, kalian menggunakan apa? Biasanya kalian lebih seringnya ke air ya. Namun ada pula nih benda-benda yang dapat kita gunakan untuk bersuci. Yang pertama yaitu ada air. Kemudian jika tidak ada air, kita bisa menggunakan tisu. Nah, jika tidak ada tisu, kita juga bisa menggunakan batu atau kayu atau daun-daun yang lain yang bersih. Kemudian ketika kalian bersuci itu biasanya kita menggunakan air ya. Nah, di sini ada macam-macam air yang bisa kalian gunakan juga loh buat bersuci. Apa saja? Ayo. Ada air apa? Ada air hujan, ada air sumur, ada air salju, ada air sungai, dan ada air laut. Nah, air-air tersebut itu bisa kita gunakan untuk bersuci. Kemudian kita masuk pada pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu macam-macam najis. Ayo, dalam fikih ini macam-macam najis itu dibagi menjadi 3. Coba sebutkan, ada yang sudah tahu? Jadi macam-macam najis itu ada najis mughaladah atau najis berat. Kemudian yang kedua ada najis mutawasithah atau najis sedang. Yang ketiga ada najis mukhafafah atau najis ringan. Najis mughaladah ini adalah najis berat. Contohnya kita bisa melihat pada hewan anjing atau babi. Nah, pada hewan anjing itu biasanya apabila kita terkena air liur dari anjing tersebut, itu merupakan kita sudah terkena najis mughaladah. Nah, maka cara mensucikannya yaitu dengan membasuh anggota tubuh kita yang terkena najis itu dengan air sebanyak 7 kali, dan yang air terakhir itu harus dicampur dengan tanah yang suci. Yang kedua ada najis mutawasithah atau najis sedang. Contohnya yaitu ada kotoran manusia, kotoran hewan, kemudian nanah, muntah, darah, bangkai. Itu termasuk najis sedang. Nah, cara mensucikannya bagaimana?
Nah, cara mensucikannya yaitu kita bersihkan najisnya hingga hilang rasa, bau, dan warnanya. Kemudian yang ketiga ada najis mukhafafah atau najis ringan. Nah, najis ini biasanya kita jumpai pada air kencing bayi laki-laki yang usianya di bawah 2 tahun dan dia masih minum ASI ya. Jadi bayi tersebut belum pernah makan apa-apa, belum pernah makan nasi atau makanan-makanan lain kecuali ASI. Nah, cara mensucikannya yaitu dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis sampai hilang bau dan rasanya tersebut. Oke. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu ada tata cara bersuci. Tata cara bersuci ini ada hadas ya, hadas kecil itu tata caranya dengan cara wudhu atau bertayamum. Kemudian kalau hadas besar kita harus mensucikan diri dengan mandi. Kemudian yang terakhir ada buang air nih, kita berarti harus istinja. Kemudian ada tata cara bersuci ya. Yang pertama yaitu wudhu. Wudhu itu biasanya kita menggunakan air. Kalau tidak ada air biasanya kita bertayamum menggunakan debu yang suci. Nah, berwudu ini adalah mensucikan diri dari segala hadas dan najis yang menempel pada diri kita ketika kita akan melaksanakan ibadah sholat biasanya. Bukan hanya sholat sih, ketika kita mau mengaji atau ketika kita mau membaca Quran, ketika kita mau beribadah sholat itu kita harus berwudu terlebih dahulu supaya kita selalu dalam keadaan yang suci. Adapun tata cara berwudu yaitu yang pertama kita mengucapkan niat. Niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Kemudian kita berkumur-kumur, membasuh hidung, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Kemudian mengusap sebagian kepala, mengusap telinga, dan yang terakhir adalah membersihkan kaki. Membersihkan kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir adalah tertib. Jadi kalian ketika berwudu harus tertib, mulai dari awal dari niat sampai terakhir yaitu membasuh kaki. Kemudian yang kedua ada mandi wajib atau mandi besar. Nah, biasanya mandi wajib itu dilakukan ketika seorang perempuan setelah menstruasi atau datang bulan, kemudian setelah seorang suami istri itu melakukan cuci. Nah, kemudian yang ketiga ada istinja. Kalian tahu apa itu istinja? Istinja itu membersihkan diri dari kotoran setelah buang air kecil maupun air besar. Jadi setelah kalian buang air besar itu kalian jangan lupa istinja. Bersihkan dengan sabun dan air ya, supaya tidak ada kotoran lagi yang membekas di tubuh. Oke, selanjutnya ada buang air. Nah, ada buang air ketika kita mau masuk kamar mandi itu jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Bagaimana doanya anak-anak? Pasti kalian sudah hafal. Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Setelah itu kita masuk kamar mandi dengan menggunakan kaki kiri. Nah, jangan lupa kita harus menggunakan alas kaki ya, itu bisa kita gunakan sandal. Kemudian ketika kita sudah buang air besar, kita harus beristinjak sampai bersih. Nah, ketika kita beristinjak, kita harus menggunakan tangan kiri untuk beristinjak atau membersihkan kotoran tersebut. Setelah semua bersih, kita keluar dari kamar mandi dengan menggunakan kaki kanan. Nah, materi yang terakhir yaitu manfaat dari bersuci. Kalian tahu nggak apa saja manfaat dari bersuci? Ayo, coba siapa yang tahu? Manfaat dari bersuci yaitu yang pertama bisa menjaga kesehatan diri kita. Kemudian bisa juga untuk menjaga kebersihan diri kita juga. Kemudian kita bisa terhindar dari penyakit dan hidup akan selalu bersih. Oke.
Nah, itu tadi video pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan, yaitu materi tentang toharo. Namun, sebelum pelajaran kita selesai, Ibu punya tugas buat kalian, yaitu kalian coba hafalkan niat berwudu dan doa mau masuk kamar mandi. Jangan lupa divideokan, nanti dikirim di WA Ibu ya. Oke, mungkin cukup sekian materi dan video pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Dadah.